Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, nggak mungkin kita nih bisa mengenal Islam dan bisa istiqamah di atas agama Allah ini. Maka segala puji dan puja hanya milik Allah semata. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Mungkin pertanyaan pertama buat ibu-ibu, jumlah istri Nabi itu ada 11. Mic-nya udah nyampe sana? Soalnya kajian ini mohon maaf, saya nggak akan manggil bapak-bapak karena memang khusus ibu-ibu. Temanya juga khusus buat ibu-ibu. Bapak-bapak di sini sekedar menjadi saksi kalau saya sudah menyampaikan kepada ibu-ibu. Baik, silakan ibu-ibu. Sebutkan 9 istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau nggak bisa 9, 7 nggak apa-apa. Ada yang mau jawab di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba menjawabnya. Istri Rasulullah SAW, Khadijah, Zainab, Fatimah, Khadijah, Zainab, Aisyah, Iya. terus Sauda, terus Yang lainnya berapa ya? 5 ya? 5. Siapa lagi? Taib, nggak apa-apa lah, kita kasih hadiah, nggak apa-apa lah. Fadhil nih. Taib. Siapa yang mau melengkapin? Yang mau melengkapi jumlah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan ada Khadijah, ada Zainab bintu Jahash, ada Sauda, ada Aisyah, ada Ummu Salamah. Sisanya yang lain yang jawab. Baik. Nah, Zainab binti Khuzaimah. Juwairiyah. Safiyah. Safiyah binti Huyai. Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan. Taib, kasih 2 ini sudah. Taib, barakallahu fiik. Udah cukup kita paling enggak ibu-ibu nih. Ana mau kasih hadiah khusus buat yang namanya Zainab. Ada ibu-ibu yang namanya Zainab? Ada enggak? Istri Nabi itu 2 namanya Zainab. Putrinya Nabi 1 namanya Zainab. Istrinya Ibnu Mas'ud namanya Zainab. Masya Allah. Ada yang namanya Zainab di sini? Masa nggak ada?
Bapak-bapak, ada yang istrinya namanya Zainab. Jangan diganti tapi nama istrinya gara-gara menurut tadi. Baik. Kita juga memohon kepada Allah agar menyampaikan salawatnya kepada putra putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qasim, kepada Ibrahim, kepada Abdullah, dan untuk Fatimah binti Muhammadin, untuk Zainab, untuk Urqayyah, dan untuk Ummu Kalthum. Dan semoga salawat Allah juga bersambung untuk para sahabat Nabi yang mereka telah berjuang untuk menyampaikan agama Allah ini. Yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang mereka adalah sahabat-sahabat yang saling mencintai bersama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hari ini saya akan berbicara dengan ibu-ibu. Jadi harapan saya, ibu-ibu konsentrasi, karena mungkin tidak lama saya akan berbicara. Yang jelas, ibu-ibu adalah ummahat, yang berasal dari kata itu artinya induk. Kalau kita melihat umat ini berasal dari adanya kalau nggak ada ibu nggak akan ada umat. Imam juga tidak akan dilahirkan tanpa adanya ibu. Maka benar-benar peran seorang ibu adalah sangat besar sekali dalam memajukan bangsa dan negara ini, khususnya agama kita. Seorang ibu yang tidak memikirkan anak-anaknya, seorang ibu yang hanya memikirkan diri sendiri atau sibuk dengan dunianya, lupa dengan kewajiban-kewajiban dia, maka akan terlahirkan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan anak-anak yang tidak bermanfaat buat bangsa dan negaranya. Maka bagaimana seharusnya menjadi seorang ibu? Mungkin saya berbicara dengan sebagian yang sudah menjadi ibu atau sebagian yang masih akan menjadi ibu. Sebelum saya lanjutkan pertanyaannya, yang belum kawin di belakang banyak apa sedikit? Soalnya pengajian rata-rata yang datang ibu-ibu yang tua-tua. Saya subhanallah, saya lihat yang muda-muda kemana? Yang sudah tua-tua ini udah telat nih, ngasih taunya. Dalam artian anaknya udah pada besar semua. Mungkin anaknya sudah menikah semua, dia udah punya cucu. Maka harapan ke depan insya Allah ketika seorang ibu datang, anaknya dibawa. Anak-anaknya dibawa ya. Baik menantunya mungkin ya dibawa agar dia datang juga menyimak. Sehingga bisa menjadi ibunda harapan umat dan harapan bangsa serta negeri kita. Ketika berbicara tentang peran seorang ibu, kita akan berbicara peran seorang istri. Karena pada hakikatnya dari istri itulah muncul anak-anak yang kemudian mengangkat derajat seorang wanita menjadi ibu. Seorang wanita yang tidak memiliki anak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anugerah anak. Tapi ada wanita-wanita yang tidak memiliki anak. Allah mengatakan wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan sebagian orang Allah jadikan mandul, nggak punya anak. Ada sesuatu yang kurang dalam diri dia. Dia merindukan panggilan ummi, panggilan umma, panggilan ibunda. Dia rindu sekali dengan panggilan itu. Tapi apa hendak dikata? Allah tidak menakdirkan dia untuk menjadi seorang ibunda. Tapi tetap dia memiliki peran yang besar menjadi seorang pendamping lelaki-lelaki yang mereka adalah pemimpin dari wanita. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 228 Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Walahunna, dan wanita-wanita itu memiliki hak-hak yang sama dengan kewajiban-kewajiban mereka secara yang ma'ruf, yang sesuai dengan uruf yang ada, dengan tradisi yang ada. Jadi hak dan kewajiban wanita ini sebenarnya sama. Tapi Allah mengatakan walirrijali 'alaihinna darajah, dan lelaki-lelaki memiliki derajat
satu derajat yang lebih di atas wanita. Apa derajat seorang lelaki di atas wanita? Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya derajat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban untuk ditaati perintahnya. Kemudian hak menceraikan. Karena hak menceraikan ada di tangan siapa? Di tangan kaum lelaki. Tidak di tangan wanita. Wanita berhak atau dia diperbolehkan menggugat cerai ketika ada sebabnya. Tapi kita berbicara tentang derajat yang Allah berikan kepada kaum lelaki. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang kewajiban para wanita. Saya tidak akan membahas tentang hak-hak kaum wanita. Dan mungkin kajian ini sudah sering disampaikan kepada ibu-ibu. Bahkan saya beberapa kali ke Pamekasan di Madura itu. Setiap datang ke Pamekasan, mereka ngomong, "Ustaz, tolong jangan berbicara tentang kewajiban ibu-ibu kepada suaminya. Kita sudah bosan dengarkan itu." Iya, sebagian ibu-ibu seperti itu. Oke, saya ketika mereka minta itu, saya tidak sampaikan hal itu. Kemudian subhanallah, setelah 6 atau 7 tahun kemudian, saya datang ke pulau itu. Ternyata pesan ibu-ibu sama. Dia mengatakan, "Ustaz, tolong disampaikan jangan tentang kewajiban-kewajiban istri kepada suami." Saya katakan kepada mereka, enggak. Hari ini saya sampaikan tentang kewajiban-kewajiban. Karena 7 tahun yang lalu kalian mengatakan hal itu. Berarti selama 7 tahun tidak ada kajian tentang kewajiban ibu-ibu terhadap suaminya. Maka sangat penting sekali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mengatur hubungan suami istri ini, di situ ada hak dan kewajiban. Tapi perlu diingat juga bahwa berbicara tentang hak dan kewajiban kadang-kadang membuat orang bosan hidup. Yang ada hanya menuntut. Suami menuntut kepada istrinya, istri menuntut kepada suaminya. Saling tuntut menuntut. Kalau sudah ada tuntut menuntut seperti ini, keharmonisan akan hilang dari rumah itu. Karena seorang istri mengatakan itu hak saya. Seorang suami mengatakan kepada istrinya itu kewajibanmu. Kemudian si istri mengatakan kepada suami, "Bang, itu kewajibanmu dan mana hak aku?" Nggak selesai kehidupan yang seperti itu. Maka kita akan melihat bagaimana Islam mengatur hubungan suami istri ini. Untuk bapak-bapak, besok ada kajian khusus untuk mereka insya Allah. Yang pertama, kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Ini adalah awal keharmonisan di rumah tangga. Kalau ketaatan ada di situ, kepatuhan ada dari diri istri kepada suaminya, mulai benih-benih keharmonisan di rumah tangga itu akan hidup. Tapi kalau itu sudah hilang, selesai. Yang ada adalah kesengsaraan antara suami dan istri. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Lelaki-lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki pemimpin bagi para wanita. Karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, dikarenakan Allah memberikan anugerah kepada kaum lelaki. Dia memang bisa memimpin. Kemudian yang kedua, karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika istri tidak nurut kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, maka suami akan melihat rumah itu tidak cocok buat dia. Mungkin dia ingin kabur dari rumah itu. Bahkan mungkin dia akan mencari wanita lain yang mendengarkan perintahnya. Apapun perintah suami ibu-ibu, apapun perintahnya, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, taati. Apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya mungkin ya tidak berat bagi wanita untuk melaksanakannya. Kadang-kala suami minta kepada istrinya, "Dek, tolong ya sholatnya tepat waktu." Ada istri-istri yang Masya Allah sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Dia di rumah masak, ini itu, adzan sudah dikumandangkan, dia masih sibuk nyapu, mengatakan, "Tunggu bang sebentar bang biar bersih rumahnya." Subhanallah. Tatkala seperti itu tidak ditaatin suaminya, akan melihat nih istriku nih bandel nih, nggak nurut sama dia.
Padahal perintah suaminya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali perintah suami ibu-ibu itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tidak boleh ditaati. Ketika suami memerintahkan kepada istrinya, tolong dek, umpamanya naik genteng karena bocor. Si suami pegangin tangga. Istrinya suruh naik ke genteng gitu kan. Wajib taat apa enggak? Enggak wajib. Karena itu bukan fitrah wanita untuk naik-naik ke genteng. Atau suami minta kepada istrinya, dek tolong gantikan ban mobilnya kempes gitu. Istrinya gantiin ban mobil gitu. Nah, itu termasuk yang tidak wajib ditaatin dalam hal seperti itu. Karena tidak sesuai dengan fitrah para wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan istri kepada suami termasuk taat kepada Allah. Jadi kalau istri taat kepada suami, jangan merasa rendah. Kadang-kala ada, ya kalau dilihat sebagian orang yang selalu berkoar-koar tentang persamaan gender. Lelaki dan wanita harus sama, nggak bisa. Mau disamakan tidak mungkin. Karena penciptaannya sudah berbeda. Secara fisik berbeda. Secara psikis juga berbeda. Semua merasakan hal itu. Jadi ketaatan istri kepada suami itu bukan pertanda dia lebih rendah dari suaminya, bukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalihat qanitat. Orang-orang soleh, siapa sih wanita-wanita soleha itu? Qanitat. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud qanitat adalah ta'iat li azwajihin. Wanita-wanita yang taat kepada suami-suami mereka. Ini adalah wanita-wanita yang soleh. Ketaatan dia kepada suaminya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan didapat oleh seorang istri ketika dia nurut sama suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan itu salat yang 5 waktu. Saya selalu mengingatkan, salat 5 waktu bagi wanita ini berat. Karena wanita ada liburnya. Ketika untuk memulai lagi salat, subhanallah. Terkadang godaan-godaan setan datang kepada dia. Kalau wanita sholat yang 5 waktu. Wasamat syahraha. Dan dia puasa di bulan Ramadan. Dan ingat, puasa di bulan Ramadan bagi wanita pun berat. Karena dia ada liburnya. Kadangkala karena nifas, dia libur 30 hari. Gara-gara nifas dia. Dan dia harus menggantikan puasa 30 hari. Tatkala orang-orang sedang tidak berpuasa. Tatkala dia punya kewajiban menyuguhkan makanan buat suaminya. Dia punya kewajiban membikinkan makanan buat suaminya. Dia harus puasa. Karena dia punya kewajiban. Maka Rasul SAW mengatakan wasamat syahraha. Dan dia puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha. Dan dia menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zawjaha. Dan taat kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke surga dari pintu mana yang engkau sukai. Subhanallah. Dengan taat kepada suaminya, setelah taat kepada Allah, surga bagi para wanita. Kemudian bagi para suami, ketika istrinya patuh dan taat, gak punya hak dia itu untuk menuntut lagi kepada istrinya. Karena ada suami-suami yang suka mencari-cari kesalahan istrinya. Itu yang pertama, patuh dan taat. Sudah, disuruh apa saja selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, taati. Patuhi perintahnya. Yang kedua, kewajiban seorang wanita adalah menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan suaminya dengan menjaga kemaluan dia, dengan menjaga harta dan anak-anak suami. Dalam hal ini, dalam urusan menjaga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalihat qanitat. Dan wanita-wanita salehah adalah mereka yang taat kepada suami-suaminya, hafizatun lil ghaib. Dia menjaga dirinya dalam keadaan suaminya tidak ada. Dia menjaga anak-anak suaminya.
Dia menjaga harta suaminya. Karena ada ibu-ibu nih, nggak tahu kalau di Bali, yang sibuk arisan kadang-kala. Dia kumpul di sana arisan, anaknya nggak pernah diajarin ngaji, anaknya nggak pernah ditanya sekolahnya dapat apa hari ini. Udah dibiarin tuh anaknya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan wazzaujatu atau wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, dan wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab di rumah suaminya. Ketika suaminya tidak ada, dialah yang bertanggung jawab. Maka jagalah kehormatan diri ibu-ibu. Dulu, Masya Allah, ketika teknologi belum seperti sekarang, mungkin penjagaan diri wanita lebih mudah untuk kehormatan dirinya. Tapi sekarang harus ekstra lebih berat lagi. Contohnya mungkin yang punya Facebook ya, ibu-ibu, dibuang tuh semua teman-teman lelaki yang tidak ada mahram sama dia, tidak ada hubungan kerabat sama dia, buang. Kemudian mungkin di Twitter, apa aja lah. Pokoknya medsos ini untuk menjaga kehormatan suaminya dibuang. Karena terkadang ibu-ibu ditinggal sama suaminya. Ditinggal sebulan, 2 bulan. Nggak ada yang ngajak ngobrol di medsos. Mulai dia ketemu sama teman lama dia. Kadangkala teman SMA dia. Ada yang istilahnya apa? Apa tuh? CLBK. Apaan tuh CLBK tuh? Hah? Cinta lama bersemi kembali. Waduh. Nah, kadang-kala itu terjadi. Bahkan tidak sedikit yang minta cerai nanti istrinya gara-gara seperti itu. Karena nih setan nih. Mungkin saya katakan lelaki ini yang menggoda tuh istri orang setan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syayatinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan-setan dari bangsa jin dan manusia yang mereka mewahyukan, ya berbisik, menyampaikan ucapan-ucapan yang indah, yang menipu orang. Di situ banyak wanita yang tertipu. Sampai ada seorang wanita yang minta cerai kepada istrinya. Cerai sampai cerai. Setelah cerai, dia juga tidak dinikahin oleh lelaki tadi. Lelaki yang janji akan menikahi dia. Kata dia, aku kalau mau kawin, mau cari wanita yang tidak khianat kepada suaminya. Mana mau aku kawin sama kau? Kau sudah khianat sama suamimu. Maka hati-hati dengan bujukan-bujukan setan dan iblis seperti itu. Jagalah kehormatan dirinya. Karena memang seorang wanita bertanggung jawab di rumahnya. Subhanallah. Yang ketiga, kewajiban seorang wanita adalah menjaga perasaan suaminya. Menjaga, ya, ada hal-hal yang seharusnya dia hormati dari suami. Bukan hanya patuh. Kadang-kala ada wanita disuruh sama suaminya, "Dik, tolong ambilkan air, Dik ya." Iya, saya ambilkan air. Subhanallah. Dia melaksanakan perintah itu dengan berat. Seorang suami mendapat istri seperti ini, dia akan berpikir nih, mungkin ada wanita lain yang lebih baik dari yang ini, kata dia. Nanti mikir kawin lagi atau gimana. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadahu fi yadihi thumma taqulu la adzuqu ghamdan hatta tarda." Wanita-wanita kalian yang termasuk penghuni surga adalah al-wadud. Wanita-wanita yang penyayang. Jadi ibu-ibu nih kalau mau cari menantu nanti, menantu perempuan, cari yang penyayang. Dari mana tahu tuh anak penyayang atau tidak? Ya lihat tuh perempuan. Ada perempuan-perempuan yang suka sama anak-anak. Yang dia sama orang tuanya menjaga. Sama anak-anak kecil digendong sama dia. Ya. Kemudian dia bawa. Ada wanita-wanita yang kalau ada anak kecil diusir. Sana. Gangguin nih. Jangan cari menantu seperti itu. Karena apa? Karena udah nampak nih nggak penyayang nih perempuan ini. Malah dia mungkin nggak suka sama anak-anak.
Kita lihat sebagian wanita itu Masya Allah. Mau punya anak 2, ribut sama suaminya. Aduh bang, repot ngurusin anak ini itu. Subhanallah. Padahal kata Rasulullah SAW, kalau mau cari perempuan, cari yang banyak anaknya, yang subur. Jadi saya ingat dengan Ustadz di Bondowoso itu, Masya Allah, Ustadz Zain Bawazir rahimahullahu ta'ala, dia dari istri 1 punya anak 27. Masya Allah, Masya Allah. Gimana bapak-bapak? Paling enggak bapak-bapak separuhnya lah. Nah, itu dari istri 1 punya anak 27. Al-Walud, Masya Allah, istrinya penyayang ya. Ada istri itu yang seperti itu. Dan itu yang termasuk penghuni surga. Al-a'ud ala zaujiyah, yang cepat dia kembali sama suaminya. Kata Rasulullah SAW, kalau suaminya sedang marah, maka tuh istri akan datang kepada suaminya. Dia akan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, mengatakan, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho kepada aku. Masya Allah. Itu wanita-wanita yang bakal menghuni surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ketika ditanya tentang khairun nisa au ayyun nisa'i khair, manakah wanita yang paling baik wahai Rasul alaihi salatu wasallam? Kata beliau alaihi salatu wasallam, allati tasurruhu idza nazar. Wanita yang paling baik adalah wanita yang kalau dipandang menyenangkan hati. Subhanallah. Kalau berbicara wanita yang enak dipandang ini, para ulama menafsirkan 2 penafsiran. Yang pertama karena dia cantik. Yang kedua karena dia pandai mempercantik dirinya. Beda nih antara cantik dengan yang pandai mempercantik dirinya. Ada wanita-wanita yang cantik tapi nggak enak dipandang. Kenapa nggak enak dipandang? Karena dia nggak pandai bersolek di rumah. Kadang-kala nih ibu-ibu ada sebagian subhanallah, suaminya datang ya, sedang goreng ayam. Suaminya datang dilihat dari jauh. Oh udah datang bang. Kayak mau digoreng aja tuh sama. Kata dia. Yang seperti ini nggak nyenengkan. Yang lihat istri, aduh istriku kayak gitu ya. Ada ibu-ibu yang sukanya kalau di rumah pakai daster. Subhanallah betul. Yang dibeli daster terus. Kadang-kala suami yang lihat, ya Allah istriku kayak gini gitu. Ada istri-istri wanita-wanita yang tidak pandai menjaga tubuhnya. Yang dia kadang-kala melakukan, ya Ustaz, anak kan sudah laku. Sudah payu kalau bahasa Jawanya. Biasanya kalau sebelum ada yang melamar dia masih olahraga ya, dia masih menjaga makannya itu dijaga. Sekarang setelah menikah, Masya Allah, kuliner terus kerja. Badannya Masya Allah, ada sampai seorang dokter tuh, ibu-ibu banyak yang punya sayap kata dia. Karena makan terus kerjanya. Suami ngelihat nggak suka yang kayak gitu. Apalagi godaan di luar nih ibu-ibu, hati-hati. Na'udzubillah di Bali sini subhanallah ya. Ngelihat wanita berkerudung mungkin jarang karena memang banyak orang-orang kafir di sini ya. Banyak orang-orang yang tidak beriman, pakaiannya seperti itu. Kalau masuk rumah, suami masuk rumah yang dilihat daster gitu kan. Ya Allah, kata dia kayak gini. Maka tolong cari yang kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idza nazar, yang menyenangkan suami. Maka di sini kita melihat seorang wanita itu boleh meminta kepada suaminya untuk tidak dikumpulkan dengan mertuanya. Itu hak wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhun. Tempatkan istri-istri kalian ya sesuai dengan kemampuan kalian. Di rumah, di tempat tinggalnya sesuai dengan kemampuan kalian. Wa la tudarruhunna, dan jangan membahayakan para wanita. Jangan membahayakan para wanita. Ini saya tidak menyuruh ibu-ibu untuk menuntut ya, tidak. Dalam artian kadangkala ketika kumpul sama mertua, para ulama menjelaskan termasuk membahayakan para wanita ketika mengumpulkan 2 istri di satu rumah. Itu termasuk membahayakan dia. Dan itu hak istri untuk menuntut. Atau mengumpulkan istri dengan periparan, dengan ipar-ipar. Karena apa? Di situ wanita tidak bisa mengungkapkan perasaan dia.
Mau bersolek nggak mungkin, karena ada iparnya. Dia mau pakai baju-baju yang seksi mungkin nggak mungkin, karena ada mertuanya. Ketika mertuanya ngelihat, ente kayak gini ngapain gitu. Ya, ini mertua memang udah tua gitu kan, tapi ini itu nggak bisa. Ketika kumpul memang susah. Mau bukain pintu buat suaminya dengan pakaian mungkin dandanan yang masya Allah, dengan pakaian yang membuat suaminya bergairah mungkin ya. Tapi nggak bisa, dia mau bukain pintu gimana kata dia? Mau keluar pakai kerudung terus. Bukain pintu suaminya pakai kerudung terus. Memang susah dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau memang si wanita ridho dengan hal itu nggak ada masalah. Tapi itu adalah hak para wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan allati tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkan hati suaminya kalau dilihat. Ada wanita yang mungkin kulitnya putih gelap. Nah, antum tahu putih gelap itu kan, seperti itu. Nggak putih cerah, dia putih gelap, tapi dia pandai bersolek, pandai mengambil hati suaminya. Setiap suaminya datang, ya apa? Bula gitu. Bukanlah kita. Nggak, masya Allah jemaah. Dia mungkin kayak tadi, warna kulitnya tidak cerah dia itu. Tapi ketika suaminya datang, subhanallah, aroma di tubuhnya, subhanallah. Suaminya buka pintu, dia langsung nyium baunya istrinya. Masya Allah, ini istri pun, masya Allah. Bukan bau bawang jemaah. Biasanya di rumah nih ibu-ibu, masya Allah, yang taruh di perutnya apa? Minyak kayu putih atau minyak telon. Jadi masuk rumah kayak masuk kamar bayi gitu kan. Aduh. Subhanallah, hati-hati. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada para wanita untuk menjadi yang paling baik, yang dia bisa bersolek untuk suaminya, dia bisa menjaga tubuhnya, menjaga dirinya, tidak sibuk dengan cuma makan saja ya. Wa tuti'uhu idza amar. Wanita yang paling baik yang kalau disuruh dia taat. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan wanita itu tidak membantah kepada suaminya dalam urusan diri dia atau harta dia ya. Kadangkala suaminya ngasih nasihat kepada istri, atau si suami minta istrinya untuk datang kepada dia, ya bismillah. Kadangkala nih suami ada perlu sama ibu-ibu. Ibu-ibu ada tamunya. Usir tamunya. Bismillah. Tolong nih. Ada perluan gitu kan. Suruh pulang seperti itu. Itu termasuk bagaimana menjaga kehormatan suami. Jangan sibuk sama temennya, ngobrol sama temennya, suaminya ditinggal sendirian gitu kadangkala. Itu termasuk tidak menghormati suaminya. Kemudian Al-Baihaqi dan sebagian ulama meriwayatkan bagaimana nasihat seorang ibunda kepada putrinya. Itu Asma binti Kharijah Al-Fazariyah. Ketika dia hendak mengantarkan putrinya untuk menemui suaminya pada malam pernikahan. Sang ibu mengatakan, "Ya bunayya, wahai putriku, innaki kharajti minal ushil ladzi fihi darajti." Wahai putriku, tak lama lagi kau akan keluar meninggalkan sarangmu. Al-ush itu seperti burung. Biasanya kita lihat burung itu dari telur, kemudian dia mulai besar, dikasih makan terus. Ketika sudah mulai besar, dia akan belajar terbang. Engkau akan keluar pertama kali nih dari tempat sarang atau dari tempat ayunan yang kau di situ ditimang-timang selama ini. Kemana? Fasirti ila firashin lam ta'rifih. Kau akan menuju, akan berpindah ke atas ranjang yang engkau tidak mengenalnya. Nggak kenal. Suaminya kayak apa dia taunya cuma dari luar. Maka hati-hati ibu-ibu ketika menikah. Jangan sembarangan menikahkan putrinya atau menerima lamaran seseorang. Banyak lelaki-lelaki yang datang ibu-ibu terima gara-gara kecantikannya. Gara-gara kegantengan suaminya. Wah, Masya Allah ganteng banget orangnya, diterima. Dapat 2-3 tahun minta cerai. Kadangkala dapat setengah tahun minta cerai. Kenapa kok diterima waktu itu? Kenapa kok mau? Karena hanya melihat kepada luarnya saja. Hati-hati. Dan ini penyebab banyaknya perceraian terjadi kadangkala karena salah milih. Saya sering dapat curhatan dari ibu-ibu yang mengatakan, Ustaz, saya sudah menikah 17 tahun, kata dia, saya nggak bahagia sama
sama suami saya ingin cerai. Yang perlu ditanyakan, tuh suami pilihan siapa? Dia yang milih. Kadang-kala hasilnya hasil pacaran juga. Dia dapat tuh. Setelah bertahun-tahun dia merasakan tidak nyaman, kesalahan siapa? Kesalahan dia. Maka dia harus bersabar menghadapi hal itu dan memperbaiki diri. Di sini ibu memberikan nasihat kepada putrinya. Kemudian, wa qarinin lam ta'lafi, kau akan menemui satu pasangan yang kau juga tidak terbiasa dengan dia. Dia biasa di rumah, biasa disayangin, biasa disanjung sama orang tuanya, akan pindah ke satu rumah yang dia enggak. Fakuni lahu ardan yakun laki samaan. Jadilah engkau bumi tempat ia berpijak, maka dia akan menjadikan engkau langit yang menaungi dirimu. Wa kuni lahu mihadan yakun laki imadan. Jadilah engkau sandaran buat suamimu, maka suamimu akan menjadi tiang yang menyanggah dirimu. Wa kuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadilah engkau pelayan buat dia, niscaya suamimu akan menjadi budak bagi dirimu. Subhanallah. Ketika istri ini bisa mengambil hati suaminya, jadi budak tuh suaminya. Apa yang diminta oleh istrinya dia akan turuti. Karena suaminya telah menjadi pelayan bagi dia. Wala tulhifi bihi fayaqlaki. Jangan suka meminta hal-hal yang memberatkan suami, yang merepotkan suami. Karena kalau ada ibu-ibu nih, ibu-ibu habis berangkat dari rumah temennya yang kaya mungkin ya, datang ke rumah dia, bang, aku tadi dari rumahnya fulan, dia baru beli karpet ya, atau baru beli ini, beli horden bang, harganya 2,5 juta. Nih suami diliatin istrinya, kata dia, ya terus maumu apa gitu. Sahih, kadang-kadang kalau sudah dia menuntut lebih kepada suaminya, yang ada kebencian dari suami. Sampai ada seorang, saya punya teman dulu di Madinah, dia habis telepon, dia ngomong sama saya, Taufik, ana mau ceraikan istri ana. Ana, bang, kenapa mau diceraikan istri? Bayangkan, kata dia, ana kerja di sini nih, jadi supir, kata dia. Ana telepon sama dia, ceritanya tentang villa fulan. Dia punya sepupu berangkat baru beli villa 1,5 miliar, kata dia. Ya gimana, nggak sakit hati, kata dia. Betul. Maka tolong ibu-ibu menjaga, jangan menuntut lebih kepada suaminya. Dia berusaha untuk menerima. Wala tubaidi anhu fayansaq. Jangan menjauh dari suami. Dia akan melupakan diri. Ada istri-istri yang berusaha jaga jarak dari suaminya, akhirnya dilupakan oleh suaminya. Kemudian nasihat ini, karena waktunya sudah habis nih waktunya. Hah? Allahu Akbar. Baik. Wala yashubanna minki illa thayyiban. Jangan suamimu mencium dari dirimu kecuali yang enak, yang harum. Subhanallah, betul. Sekarang ini alhamdulillah, orang kalau ada memang yang aroma tubuhnya itu kurang nyaman. Karena suka makan jengki. Ya, makan jengkol, makan anak. Dia merasa nyaman gitu. Wah, gak apa-apa, suamiku seneng kok sama bau seperti ini. Jangan. Mungkin dia, ya mau gimana lagi, udah dapatnya kayak gini gitu kan. Tapi paling gak dia berusaha untuk ya makan penawarnya atau minum penawarnya. Dia pakai parfum. Sekarang ingat nih, ibu-ibu biasanya tuh wangi kalau keluar rumah. Kalau di dalam rumah dia nggak wangi. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu riha fahiya zani. Perempuan manapun yang keluar dari rumahnya kemudian dia pakai parfum nih, melewatin kaum lelaki sehingga kaum lelaki itu mencium aroma dia, maka perempuan itu pelacur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong di rumah lah, kalau ingin wangi-wangian, ya pakai wangi-wangian di rumahnya. Kemudian ibu ini mengatakan kepada anaknya, wala yasma illa hasanan. Jangan suamimu mendengar ucapanmu kecuali yang baik. Wala yandur illa jamilan. Jangan melihat dari dirimu kecuali yang indah. Jadi dari pakaian tadi disebutkan ya, ada ibu-ibu yang kadangkala jarang gosok gigi, subhanallah. Sampai kejunya 2 cm, 3 cm. Ya tolong diperhatikan, hal itu diperhatikan sekali karena itu termasuk menghormati suaminya. Baik, ada beberapa hal yang harus dihindarin
Saya hanya akan sebutkan ini, saya tidak akan jelaskan. Yang pertama, jangan mentaati suami dalam urusan kemaksiatan kepada Allah. Jangan. Ada suami-suami yang kadang-kala suka istrinya itu bersolek. Nggak, kau jangan pakai kerudung, kau buka rambutmu. Aku suka bertemu dengan teman-temanku itu, dia tahu istriku cantik, ngomong seperti itu. Subhanallah. Jangan ditaati dalam seperti itu. Yang kedua, jangan menyakiti suami, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, ya. Kemudian yang ketiga, jangan mengingkari kebaikan suami. Itulah judul tadi yang disebutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ketika saya sampaikan hadis ini, ada seorang wanita yang protes. Ustaz, gimana Ustaz? Bukan suami-suami ini yang biasa selingkuh atau apa? Dia yang seharusnya banyak menghuni neraka, kata dia. Saya mengatakan, tuh suami ibu selingkuh sama wanita apa sama lelaki? Ya, sama wanita juga kan ya. Di satu sisi memang subhanallah, jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna. Karena mereka kufur. Ditanya oleh para sahabat, ayakfurnal ashir, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Tidak, kata Rasulullah SAW. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita-wanita itu kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan suaminya. Subhanallah. Kebanyakan perceraian itu gara-gara faktor ekonomi. Nggak tahu di Bali. Tapi kalau di Jember disebutkan, itu kebanyakan gara-gara suaminya kurang mampu. Istri menuntut lebih. Maka kita lihat kebanyakan yang jadi TKW itu lelaki apa perempuan? Ya pastilah TKW itu tenaga kerja wanita. Nggak mungkin laki jadi TKW. Nah, kebanyakan TKW ya memang perempuan. Kalau dipikirkan, rata-rata mereka sudah punya suami. Punya suami. Tapi karena dia ingin lebih. Berangkat ke Malaysia, berangkat ke Saudi, berangkat ke Korea. Ditinggalkan tuh suaminya. Nggak diurusin. Karena dia merasanya, ya Ustaz, suamiku cuma bisa ngasih makan sama aku. Dia nggak bisa bikinin rumah, nggak bisa beliin mobil, subhanallah. Dan ketika dia meninggalkan suaminya, na'udzubillah min dzalik. Banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di luar sana. Tidak sedikit wanita-wanita yang sudah bersuami hamil di sana, kawin lagi di sana. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara tadi kufur kepada kebaikan suami. Kalau ibu-ibu membayangkan ya kebaikan suami ibu-ibu nih, yang kata Rasulullah SAW, kalau aku menyuruh seseorang untuk sujud, aku suruh wanita sujud kepada suaminya. Hadis itu sahih. Kalau dilihat nih suami ibu, bagaimana tatkala dia sudah besar. Dia itu memilih ibu, memilih istri ini. Dia hidup dengan dia, tidur sama dia, makan sama dia. Dia tinggalkan bapak sama ibunya. Kadang-kadang seorang ibu itu ketika anaknya sukses, kepingin anaknya itu bersama dia. Tapi rela tuh ibunya, sudah kau bawa tuh. Kadang-kadang si anak ngomong, Bu, istriku kepingin rumah sendiri. Iya, fadhlah. Keridhaan mertua kepada perempuan itu harus disyukuri. Bagaimana dia yang seharusnya bersama orang tuanya sekarang bersama? Bismillah. Ya tadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ahsantum ila ihdahunna dahr." Kalau engkau berbuat baik kepada tu wanita sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai', kemudian melihat satu kesalahan di dirimu, maka perempuan itu akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Dia akan mengatakan, engkau tidak pernah membahagiakan aku. Tidak ada satu pun kebaikan dari dirimu. Gara-gara satu kesalahan suami. Suami ibu manusia biasa, wajar berbuat salah. Dan itu terjadi. Pernah ada seorang raja di Andalusia. Raja di Andalusia ini, Masya Allah. Ketika Islam jaya di Spanyol sana. Istri raja ini melihat anak-anak kampung, gadis-gadis kampung itu mandi lumpur. Di sawah itu ya, mereka mandi lumpur. Si istrinya kepingin mandi lumpur.
Gimana jemaah? Masa istrinya raja mandi lumpur? Sudah, aku bikinkan lumpur. Dibikinkan lumpur dari coklat, dari misik, dari minyak wangi. Dibikinkan tuh lumpur. Dia mandi itu istrinya di lumpur itu dengan aroma yang tetap indah buat dirinya. Selesai. Setelah beberapa tahun kerajaan itu hilang. Kerajaan itu hilang. Nih suami istri yang awalnya raja jadi gembel. Subhanallah, begitu jahatnya yang namanya politik. Kemudian satu hari si istrinya ini mengatakan kepada suaminya, karena suaminya nyakitin istrinya, mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak melihat satu pun kebaikan dari dirimu. Kata si suami, nggak ada kebaikan dari aku. Sampai hari aku bikinkan engkau lumpur. Apa kata istrinya? Tidak pula hari itu kau berbuat baik kepada aku. Subhanallah. Karena memang perempuan kadang-kala perasaannya lebih besar sehingga dia lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Maka jangan mengingkari kebaikan suami ibu-ibu. Apapun yang terjadi ibu harus bersabar menghadapinya. Sambil berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah memperbaiki suami ibu-ibu umpamanya. Kemudian larangan juga yang perlu diperhatikan. Jangan minta cerai kepada suami. Kecuali dengan sebab yang disyariatkan. Kalau memang ada sebab yang syar'i, mungkin suaminya memang ya suka memukul dia, mungkin suaminya memang peminum atau sebab-sebab yang syar'i, maka diperbolehkan bagi para wanita untuk meminta cerai. Kemudian yang selanjutnya, jangan menyebarkan aib suami. Ada ibu-ibu yang kerjanya kalau di majelis-majelis itu, oh suamiku kayak gini, kayak gitu. Dia ceritakan aibnya. Itu merupakan awal atau letupan-letupan kecil perceraian nanti. Akan terjadi perceraian nantinya, subhanallah. Ada seorang lelaki yang Masya Allah. Lelaki ini, dia hendak menceraikan istrinya. Ditanya sama orang-orang, ana dengar-dengar ente mau menceraikan istri ente, kata dia. Kata orang ini, urusan ente apa? Itu istri ana. Ana mau menceraikan dia atau apa dia istri ana? Ada apa ente tanya-tanya? Akhirnya pergi itu. Betul, setelah beberapa lama diceraikan. Diceraikan istrinya. Datang lagi tuh swipe-nya. Dulu kan istri ente, kata dia. Sekarang sudah bukan istri ente, kata dia. Kenapa ente ceraikan istri ente? Ada apa yang ente lihat dari istrimu, kata dia. Apa kata dia? Tuh istrinya orang sudah sekarang, kata dia. Ada apa ngomongin istrinya orang, kata dia. Subhanallah. Betul, kita diharapkan untuk menutupi aib pasangan hidup kita. Ya udahlah, kalau memang harus terjadi perceraian atau apa, jangan membongkar aib satu sama lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi interaktif. Mungkin ibu-ibu di sana ada mic, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, tafadhali. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama akan dapat hadiah. Masya Allah. Ana mau kasih hadiah buat penanya pertama. Boleh nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa nih kita. Soal vouchernya udah Ana pegang. Fadhol ya. Buat penanya pertama. Masya Allah. Tep, silahkan. Ana fadhol yang gimana ini jadi? Ibu-ibu udah pegang mic belum? Sudah? Oke, silakan. Satu ya untuk pertanyaan pertama. Silakan ibu-ibu. Jadi bapak-bapak nggak boleh tanya ya. Bapak-bapak nggak boleh tanya. Besok bapak-bapak. Nih buat ibu-ibu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan pertama dapat hadiah, insyaallah.
berkaitan dengan bagaimana istri yang menggugat cerai suaminya disebabkan suaminya tidak memberikan nafkah lahir batin beberapa bulan. Gitu pertanyaannya, Ibu. Ya, kalau dilihat memang sebab yang disebutkan oleh para ulama tentang diperbolehkannya seorang wanita menggugat cerai itu dua sebab. Yang dua sebab ini bermuncul atau berujung dengan satu sebab sebenarnya. Tidak bisa menegakkan hukum Allah di rumah itu. Si istri karena melihat suaminya mungkin dari faktor fisik yang dia tidak kuat dengan suaminya. Ada suami-suami mungkin yang memang si istrinya, Ustaz, ana nggak suka sama suami ana, Ustaz. Jadi ana melayani dia itu tanpa ada rasa cinta. Bahkan ana sering nggak nurut sama dia. Ana takut kalau ana terus menikah sama dia nih, akhirnya ana nggak masuk surga nanti. Maka ketakutan dia ini membolehkan dia untuk menggugat cerai. Karena dia sebenarnya takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah yang seharusnya dia laksanakan di situ. Yang kedua, karena sebab suaminya sendiri tadi, yang suaminya zalim ya. Kalau dikatakan tadi suaminya tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dicari tahu sebabnya. Jangan gampang-gampang gugat cerai. Dilihat apa penyebabnya, kenapa suaminya tidak memberikan nafkah, mungkin suaminya sakit atau gimana, dipelajari. Kita lihat bagaimana istri Nabi Ayub alaihissalam. Disebut oleh para ulama 7-18 tahun dia mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Dalam kondisi Nabi Ayub ini sudah sakit, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ngasih makan siapa? Istrinya. Yang bekerja itu istrinya. Istrinya itu jadi pembantu, bikin sesuatu, dikatakan dia bikin roti, kemudian dapat duit ya. Dia kembali menjumpai suaminya, dia rawat suaminya. Itulah istri-istri yang soleha, yang tidak gampang-gampang minta cerai. Kehidupan di dunia ini perlu diingat adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir. Ingat. Dari awal sampai akhir, yang senang, yang susah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong para ibu-ibu ketika mendapati tadi suaminya mungkin tidak memberikan nafkah, dicari sebabnya. Mungkin dia sakit atau tidak mampu. Maka kita bisa mencontoh bagaimana istri Nabi Ayub alaihissalam atau istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini miskin. Dia kerjaan nggak tetap ya, tapi dia tetap bekerja, berusaha, tapi mungkin nggak cukup. Akhirnya lebih sering makan dari hasil istrinya. Istrinya suka menenun. Hasil tenunannya itu dijual, dapat duit, dimakan bersama. Sampai suatu hari Zainab ini mendengar Rasulullah SAW berceramah menganjurkan bersedekah. Lalu dia datang kepada suaminya, wahai Ibnu Mas'ud, kayaknya mulai besok nih aku nggak bisa bantuin engkau untuk makan kita. Aku kepingin sedekah. Kata istrinya, Pak. Maka kata Ibnu Mas'ud, nggak apa-apa. Kalau kau nggak bantu kita, Allah nggak akan meninggalkan kita. Tapi kau tanya dulu sama Rasul SAW. Datang nih Zainab. Ada dua Zainab yang datang ke rumah Rasul SAW. Zainab dari orang-orang Ansor dan Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Ketika mau masuk ke rumah Nabi, ketemu sama Bilal. Bilal, sampaikan kepada Rasulullah SAW, kita punya pertanyaan seperti ini. Kita nih kepingin bersedekah, tapi duit kita cukup buat ngasih makan suami kita nih, sama anak-anak. Gimana posisi kita? Maka ketika Bilal masuk ke rumah Rasulullah SAW, maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, Zainab ada di pintu. Rasulullah SAW mengatakan, ayyuz zayanib. Zainab yang mana? Karena Zainab banyak. Maka dikatakan Zainab imra'atu Ibnu Mas'ud. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, kata dia. Lalu dia bertanya tentang perkara dia. Rasulullah SAW mengatakan yang kau berikan kepada suamimu bernilai sedekah, seperti itu. Tapi biasanya memang kalau suami sudah tidak memberikan nafkah, itu pincang rumah tangganya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, itu pertanyaan pertama tadi. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Dari yang sudah sampai kepada saya ini, Ustaz, bagaimana nasab seorang anak yang terlahir dari pernikahan beda agama? Iya, perlu dilihat masalah beda agamanya ini. Kalau suaminya yang muslim, perempuannya yang non muslim, umpamanya Nasara, nasabnya tetap kepada bapaknya. Nasabnya kepada bapaknya karena pernikahan itu adalah pernikahan yang sah. Kalau pernikahannya tidak sah,
Umpamanya seorang muslimah yang nikah dengan wanita atau dengan lelaki dari orang-orang bukan ahlul kitab, maka dia tetap ikut bapaknya karena dia memang sudah nggak benar. Nasab dia tetap nasab kepada bapak dia. Tapi pernikahan itu pernikahan yang tidak sah pada hakikatnya. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaannya. Assalamualaikum, pertanyaan. Ustadz, bagaimana hukumnya nikah sirri? Apakah hak dan kewajibannya sama seperti nikah resmi? Lalu jika dalam pernikahan sirri sang istri dititipkan kepada orang tuanya, siapa yang harus dipatuhi terlebih dahulu? Suami apa orang tuanya? Sedangkan suami sirrinya tidak memberi nafkah. Syukron katsiron. Gimana nih Bapak? Kalau hukum, secara hukum agama, nikah sirri sama nikah resmi itu bedanya cuma di surat nikah. Jadi yang nikah sirri nggak ada catatan sipilnya. Tapi secara hukum agama nikah itu sah tapi bermasalah. Kenapa saya katakan bermasalah? Karena nanti permasalahannya di hak istri kita yang sirri ini dan hak anak. Ketika si bapak meninggal, secara hukum Islam dia itu berhak mendapatkan warisan. Anak-anaknya berhak mendapatkan warisan. Tapi ketika nggak tercatat, biasanya yang dapat warisan yang mana? Yang tercatat. Maka di sini suami zalim dia. Karena dia tahu konsekuensinya dan dia biarkan hal itu. Kalau dia memang tetap memaksa nikah sirri, dia harus membuat pernyataan kalau dia itu adalah istrinya. Dan anak-anak dari istri sirri adalah anak-anak dia. Dia bikin pernyataan di notaris atau gimana lah. Supaya hak-haknya itu terjamin. Kemudian kalau secara hak-haknya sama antara nikah sirri sama nikah resmi. Nafkah wajib. Sama wajibnya. Sekarang kalau kondisinya si istri ini tinggal di rumahnya orang tuanya. Dititipkan. Enak banget nih suaminya. Dia titipin. Yang ngasih makan orang tuanya. Tapi dia minta istrinya taat kepada dia. Di mana dia akan taat ketika engkau tidak memberikan nafkah? Yang merawat tetap orang tuanya. Yang menjaga tetap orang tuanya. Walaupun di satu sisi memang dia wajib taat kepada suaminya. Tapi ketika suaminya tidak memberikan nafkah kepada dia, akan pincang kepemimpinan suami di sini. Maka tetap dia taat kepada suaminya selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ingat, kadangkala nikah sirri ini juga keridhaan ibu-ibu. Si wanita ridho dengan nikah seperti itu, maka konsekuensinya hati-hati. Dengan seperti ini umpamanya ya. Tapi suami-suami yang tidak memberikan nafkah harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena memberi nafkah itu bukan sunnah. Memberi nafkah itu wajib hukumnya. Dan kewajiban memberi nafkah ini 100% kewajiban siapa? Suami. Barakallahu fikum. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana cara menggabungkan penjelasan Imam Nawawi bolehnya untuk berziarah kubur di kuburan orang kafir dan anjuran untuk kita mempercepat langkah bila melewati kuburan orang kafir? Wallahu a'lam. Kalau yang kedua dikatakan mempercepat langkah, Nabi SAW itu mempercepat langkahnya di tempat-tempat azab. Jadi ada daerah-daerah yang pernah kaumnya Nabi Soleh ya, yang di daerah Syam sana itu tempat azab. Nabi mensegerakan langkahnya di situ karena takut azab itu turun di tempat itu, tempat-tempat azab. Tapi kalau mempercepat langkah di kuburan orang kafir, kalau memang ada hadisnya, wallahu alam, itu tidak bertentangan dengan berziarah ke kuburan orang kafir. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta izin kepada Allah untuk mendoakan ibundanya, memintakan ampun untuk ibundanya, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk berziarah ke kuburnya ibunya, dikasih izin. Beliau berziarah ke kuburan ibunya pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ustadz, benarkah memasak bukan bagian dari kewajiban istri? Jika iya, apa hukumnya menjadi wajib jika diperintahkan oleh suami karena wajib ketaatannya? Mohon jawaban jelas, wajib atau tidak. Subhanallah jemaah. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an secara global tentang hak dan kewajiban istri. Seperti contohnya ayat yang tadi kita bacakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi perempuan-perempuan itu hak-hak sebagaimana dia memiliki kewajiban yang sesuai dengan uruf. Uruf ini bisa disebut sesuai dengan tradisi, dengan kebiasaan di masyarakat tersebut. Bagaimana kondisi mereka? Memang ada sebagian ulama di sebagian kitab fikih yang menjelaskan bahwasanya tidak termasuk kewajiban istri, yaitu memasakkan untuk suaminya, mencuci pakaian suaminya, membersihkan rumah suaminya. Terus kewajibannya istri apa? Cuma diranjang. Disebutkan seperti itu. Ya udah, itu kewajibannya. Ini adalah pendapat yang sangat lemah sekali, karena bertentangan dengan praktek Rasulullah SAW dan para sahabat. Putri Nabi Fatimah binti Muhammadin SAW, Fatimah binti Muhammad, dia pernah datang ke rumah Rasul SAW mengadu kepada Nabi karena tangannya kasar. Dia harus menumbuk gandum sendiri ya. Menumbuk gandum di sana bukan seperti ini, tapi modelnya dua batu yang disusun kemudian diputar. Dia ada lubang kecil ya. Kemudian seperti itulah menumbuk gandumnya. Tangannya kasar. Dia datang ke rumah Rasul SAW minta pembantu yang bisa membantu dia. Karena Ali bin Abi Thalib miskin, gak punya apa-apa. Maka Fatimah datang ke rumah Nabi kita alaihissalam. Di situ dia tidak menjumpai Rasulullah SAW, tapi menjumpai siapa? Menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah mengatakan, nanti kalau ayahmu datang aku sampaikan. Malam hari Nabi datang, disampaikan putrimu tadi datang. Datang kepada rumah Rasul SAW, datang ke rumahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah rumahnya sama Nabi ini nempel, nih, tapi tidak satu rumah. Maka kalau kita lihat memang anjuran beda rumah sama orang tua itu untuk menghindari yang namanya ya gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Rasul datang ke rumahnya Fatimah. Fatimah sama Ali sedang tidur. Rasul masuk ke rumahnya, mau bangun nih Ali sama Fatimah. Nabi SAW mengatakan ala rislikuma, kalian tetap. Rasul duduk di tengah mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat nih, Rasul bersama menantunya Ali bin Abi Thalib. Rasul menceritakan kepada keduanya, ala adullukuma mimma huwa khairun minal khadim. Mau nggak aku kasih tahu kalian satu amalan yang lebih baik daripada pembantu? Apa amalannya? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu, bukan sama. Di sini kita lihat Nabi tidak mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, itu bukan kewajibanmu untuk masak buat Ali. Enggak. Ini putrinya sendiri nih. Kalau memang itu bukan kewajiban, Nabi akan mengatakan, sudah kau nggak usah masak, biar Ali yang masak. Masa mana mungkin suami suruh masak cuma. Rasulullah SAW tidak mengatakan hal itu. Juga kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, dia yang masak buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW, para suami memiliki kewajiban membantu istrinya. Tapi tetap kalau dikatakan di sini tidak wajib, itu pendapat yang sangat lemah sekali. Asma binti Abu Bakar, dia itu pernah membantu suaminya mengumpulkan makanan buat ternaknya. Ketemu Nabi di jalan sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengatakan kepada Asma, Asma itu bukan kewajibanmu Asma, biar Zubair yang melakukan sendiri. Tidak. Berarti Nabi di sini membiarkan hal itu, dan itu termasuk sunnah takririyah, yang hal itu adalah satu hal yang memang menjadi lazim buat istri untuk membantu suaminya, melayani suaminya, bukan hanya urusan di atas ranjang. Barakallahu fikum. Nah, apakah berdosa bagi seorang istri yang membuat tidak nyaman hidung suaminya karena jarang mandi istrinya? Bismillah.
Ya tadi udah dikatakan bagaimana kewajiban kepada istri. Ketika dia tidak menghormati suaminya, ada istri-istri yang nggak mandi, tapi ada kondisi-kondisi tertentu istri nggak mandi. Seperti ketika hamil. Ada istri-istri itu yang kalau mandi muntah-muntah ya. Kadangkala ada istri-istri kalau hamil nggak suka sama suaminya. Melihat suaminya, naudzubillah min dzalik. Maka dalam kondisi seperti ini ya harus tahu dirilah suaminya. Maksudnya itu bukan kebiasaan dia, tapi itu memang ya waktu-waktu tertentu. Jadi kalau tadi dia membuat suaminya tidak nyaman, ya dia berdosa. Dia berdosa dalam kondisi seperti ini. Karena tujuan suami istrinya adalah membangun rumah tangga yang di atas sakinah. Gimana kalau suaminya tidak betah? Ibu-ibu ada suami-suami itu yang malas pulang ke rumah memang. Dia datang masuk rumahnya, istrinya ngajak ribut. Baru masuk rumahnya, bang, dari mana bang? Subhanallah, baru datang suruh duduk dulu lah. Kalau mau disidang, ibu-ibu nih kalau mau nyidang suaminya, nggak boleh. Jadi kadang-kala, bang, sini, duduk sini bang. Anak, kata dia. Memangnya persidangan ini enggak, kalau memang ada yang mau disampaikan kepada suaminya sambil ngobrol, bang boleh nggak anak ngomong bang ya? Dia memohon kepada suaminya, insya Allah bisa tuh suaminya dikasih tahu, insya Allah bisa. Subhanallah, assalamualaikum Ustaz. Bukankah Allah menciptakan manusia itu sempurna? Tapi kenapa masih ada bayi yang terlahir cacat atau jauh dari sempurna? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam wujud yang sempurna. Wujud manusia ini wujud yang paling sempurna. Jadi kalau ada orang yang menghayal bikin sesuatu lebih sempurna dari manusia, nggak akan bisa. Lebih sempurna mana manusia dengan rembulan? Lebih sempurna manusia. Nggak akan ada orang yang berpikir mata yang dua ini gimana kalau mata yang dua ditaruh di samping. Nggak ada. Umpamanya hidungnya ditaruh di atas sini, nggak ada. Itu udah wujud paling sempurna. Kalau ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu dari manusia yang cacat, Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Allah bertindak seenak Allah subhanahu wa ta'ala, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia inginkan, dia lakukan. Untuk apa? Pasti ada hikmahnya. Supaya yang sempurna ini bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan supaya yang cacat itu bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu nih, bahwa dia ini tidak bisa menciptakan apa-apa. Karena ada kejadian tuh di sana, di Arab sana ada seorang suami yang ngomong sama istrinya, istriku, kalau engkau, anaknya 8 semua perempuan. Semuanya perempuan. Suaminya ngomong, lagi hamil ke-9. Kalau anakmu nanti perempuan lagi, aku ceraikan kau. Subhanallah. Seakan-akan yang membuat itu adalah istrinya. Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah yang menciptakan wujudnya. Ini ada yang putih, ada yang hitam, ada yang mancung, ada yang enggak mancung, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suami ini mengatakan begitu kepada istrinya. Akhirnya istrinya lahiran, udah keluar perempuan. Tapi sempurna. Perempuan wujud sempurna. Akhirnya dibawa sama dokternya nih kepada ibunya. Dikasih tahu, nih anakmu perempuan, Masya Allah, ayu anaknya. Nangis ibunya. Kata dia, perempuan lagi, Allah. Nangis dia. Kata dokter, kenapa kau menangis? Suamiku ngomong, kalau anaknya perempuan lagi dia akan menceraikan aku. Oh, suamimu urusan aku, kata dia. Tenang. Datengin suami sama dokter. Anakmu sudah lahir, laki. Oh, seneng suaminya, anaknya laki. Tapi nggak ada kupingnya. Matanya cacat, kata dia. Kakinya, tangannya semua cacat. Ya Allah dok, gimana dok? Kata dia. Dia ngomongin, gimana kalau diganti perempuan tapi sempurna? Nggak apa-apa dok. Ganti perempuan nggak apa-apa dok. Pokok sempurna, kata dia. Ya itu baru dia tahu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dilihat tadi itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nih yang diciptakan harus menerima yang terjadi itu. Barakallahu fikum. Ustaz, mana yang lebih baik, menasihatin orang tua dan mengikuti sunnah atau membiarkan mereka dengan hanya ikhtiar mendoakan saja?
karena khawatir akan menimbulkan kemarahan mereka. Jazakumullahu khairan. Baik. Berkaitan dengan orang tua kita. Mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Di antara kebaikan yang seharusnya mereka rasakan adalah kebaikan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan menjadi seorang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau orang tua kita belum kenal sunnah, belum menjalankan Islam secara kafah umpamanya. Kita ini posisinya mendoakan saja atau ikhtiar, tetap harus ikhtiar. Tapi ikhtiar yang pertama yang harus ditempuh adalah memperbaiki akhlak kita kepada orang tua kita. Supaya orang tua ini melihat kita setelah kita ngaji nih, setelah kita belajar, melihat ada perubahan, anakku menjadi lebih baik. Dia lebih menghormati, dia lebih menghargai, dia lebih taat, lebih patuh. Di sini orang tua akan melihat, oh ini baik nih, anakku seperti itu. Jadi sebelum kita memberikan nasihat kepada orang tua kita, nasihatin orang tua kita dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita. Insya Allah itu pembuka pintu untuk nasihat kepada mereka. Setelah itu kita kalau ngasih tahu orang tua itu jangan sok. Anak kalau ngasih orang tua itu jangan menggurui. Tapi ngomong sama orang tua, Pak nggak tahu Pak, saya ini kok baca hadis Pak ya, kayak gini hadisnya Pak. Bener nggak kira-kira hadisnya nih? Oh sini Bapak lihat, padahal bapaknya nggak tahu hadis kan. Tapi kan Bapak lihat, oh rawahul Bukhari Muslim, oh bener nih. Padahal maksudnya mau ngasih tahu bapaknya tuh, tentang makna hadisnya. Di situ orang tua akan diberi nasihat tanpa digurui. Dengan cara seperti itu atau dengan kita berbagi buku. Kalau ngasih buku sama orang tua itu, Pak nih saya dapat buku Pak, kok kayaknya bagus ya. Coba Bapak baca Pak, bagus nggak buat anak baca umumnya seperti itu. Bapak merasa didudukkan sebagai orang yang alim, maka dia akan membaca. Tapi kalau kita datang ke rumah orang tua kita, lempar buku, set, biar dibaca sama orang tua, tinggal gitu kan. Bapak, tuh buku aliran itu bawa tuh. Udah tahu tuh bapaknya kadang-kala. Atau ngasih tahu, Pak nih Pak baca Pak, Bapak banyak kesalahan, tolong dibaca buku ini. Insya Allah, benar. Tapi kalau kita ngomong sama Bapak, Pak nih Pak tolong Pak dibaca, kok anak takut tersesat anak baca buku ini Pak ya. Insya Allah dibaca sama bapaknya. Barakallahu fikum. Nah bismillah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara mengajarkan sex education kepada putra putri kita di bawah 10 tahun secara islami syar'i? Anak nggak tahu ini jemaah. Apakah contoh dari Nabi Muhammad SAW? Jadi memang permasalahan yang besar jemaah yang kita hadapi itu ya teknologi yang ada sekarang yang tidak bisa dibendung. Anak-anak itu melihat gambar-gambar yang tidak elok ya. Game-game itu kadang-kala perempuannya nggak pakai apa? Nggak pakai baju, ya nggak ada sih game pakai baju syar'i, nggak ada nak lihat. Memang bajunya memang na'udzubillah min dzalik. Maka sepertinya ana wallahu a'lam bishawab, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ana nggak tahu. Tapi biasanya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ibadah. Yang berkaitan dengan apa? Dengan wanita yang haid ya, bagaimana dia harus beribadah, bagaimana dia harus bersuci. Tapi bukan sex education ini. Kalau dilihat kenapa Barat sekarang sibuk memikirkan sex education? Kenapa? Karena anak-anak umur 12 tahun udah pada nggak perawan. Mereka ingin ngasih tahu supaya aman. Supaya aman. Sekarang yang adanya propaganda pakai apa? Pakai kondom umpamanya. Apakah mereka memerangi yang namanya seks bebas? Bukan. Mereka ingin supaya seks bebas ini selamat. Tidak menyebabkan aib. Dan alhamdulillah ya Allah ya, kita kalau membiarkan hal itu terjadi, apalagi kalau yang namanya malam-malam apa? Valentine mungkin ya. Seperti itu malah ada pembagian kondom gratis, coklat berhadiah kondom. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang akhirnya kita berpikir bagaimana mengajarkan seks, ya wallahu a'lam, mana enggak tahu. Wallahu a'lam bissawab.
Allahu Akbar. Ini mungkin salah satu dampak hidup di Bali ya. Bagaimana apabila putra putri kita pada usia dini sudah terlalu ingin tahu tentang ciuman. Atau apabila putra putri kita sudah sering memegang kemaluannya tanpa sepengetahuan kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua. Sikap orang tua yang pertama harus cari tahu. Kenapa anak kita mau tahu? Gara-gara tontonan yang dia tonton. Dan na'udzubillah, nggak tahu saya di Bali ini. Tapi saya sempat pada waktu itu ke salah satu negeri kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang ciuman di pinggir jalan, di stasiun itu. Biasa seperti itu. Jadi anak itu ketika dia ingin tahu karena dia melihat. Maka kita yang harus jaga adalah bagaimana melindungi dia supaya dia tidak menonton yang seperti itu. Nah, ini bagaimana sikap kita sebagai orang tua dan apakah ada doa-doa khusus untuk putra putri kita supaya terhindar dari pelecehan seksual dan terhindar dari keinginan seksual yang menggebu-gebu pada usia dini. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini salah satu penyebabnya adalah tidak menjaga pandangan dan orang tua kadangkala sibuk membiarkan anaknya main game atau disetelkan TV daripada ngeributin orang tua. Nih kasih game nih, nanti main game sudah, orang tuanya ngobrol sama teman-temannya supaya tidak diganggu oleh anak-anaknya. Maka di sini tugas orang tua memilihkan sekolah yang bagus buat anak-anaknya. Kadangkala jauh, nggak apa-apa jauh, tapi syar'i lebih selamat. Kadangkala sebagian orang tua mengatakan nanti saya kepingin anak saya jadi dokter, jadi apa. Lupa dia tuh bahwasanya anaknya bagaimana bisa menjadi penghuni surga. Dia hanya memikirkan dunia anaknya. Adapun doa-doa yang diajarkan, salah satunya doa yang Allah ajarkan di surat Al-Furqan. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang hamba-hamba Allah yang beriman doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim apa? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku bersama anak keturunanku dari menyembah patung-patung. Bayangkan Nabi Ibrahim aja takut keturunannya nyembah patung. Keturunan Nabi. Apalagi kita, kalau Nabi Ibrahim aja takut, bagaimana dengan kita? Ustaz, bagaimana hukum bila suami istri dipaksa bercerai? Padahal suami istri saling menyayangi dan pemerintah sudah mengeluarkan surat cerai. Apakah boleh suami dan istri menikah lagi tanpa si istri menikah lagi? Tunggu nih. Bagaimana hukum bila suami istri dipaksa bercerai? Mungkin ini yang sudah cerai 3 kali ya. Betul ibu-ibu? Atau yang bertanya ini ya. Jadi kalau sudah terjadi talak sampai 3 kali, maka suami istri memang harus bercerai. Udah nggak bisa. Balik lagi tidak akan bisa kecuali si istri menikah dengan lelaki lain. Menikah beneran. Bukan menikah sandiwara gitu kan. Bukan. Nikah beneran. Maka di sini para suami hati-hati ya. Dan ibu-ibu juga hati-hati memancing suaminya. Kadang-kala si ibu-ibu marah sedikit sama suaminya. Udah ceraikan aku. Suami marah, udah aku ceraikan kau. Padahal mereka masih saling mencintai. Akhirnya terjadi perceraian. Nanti rujuk lagi. Cerai lagi, rujuk lagi. Udah sampai 3 kali udah habis tuh. Gak bisa rujuk lagi. Kecuali si istri menikah dengan laki lain. Memang ada yang seperti ini. Karena mereka masih saling mencintai. Tapi memang ya ucapan talak itu sering diucapkan. Maka gak bisa kecuali si istri menikah dengan lelaki lain. Kalau pertanyaannya ini. Tapi kalau ini sudah terjadi perceraian baru 1 kali, umpamanya kemudian sudah keluar surat cerai, masih bisa rujuk dia dengan, bukan bisa rujuk ya. Kalau masih masa iddah bisa rujuk. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, mereka bisa menikah baru lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana apabila suami melaksanakan poligami namun tidak sesuai dengan syariat agama?
sehingga membuat kondisi rumah tangga timpang. Ya, orang-orang yang melaksanakan poligami yang tidak sesuai dengan syariat, sebagaimana rumah tangganya timpang, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi timpang pula. Seperti itu. Namun ibu-ibu, kalau suaminya poligami, jangan serta-merta minta cerai. Aku nggak kuat. Kadang-kadang seperti itu, udah pulangkan aku, jangan. Karena berpikir hidup ini nggak lama. Hidup ibu mungkin kalau sudah umur 40 tahun mungkin tinggal 20 tahun, 23 tahun mungkin. Dan hidup ini isinya ujian tadi. Kalau memang suami sudah menikah lagi, maka mintalah hak ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami tidak memberikan hak itu. Dan suami ibu akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Kasihan sama anak-anak ya. Kadang-kadang kalau anak mau cerai, biar anak-anak mau jadi apa, nggak ada urusan sama anak. Subhanallah. Itu anak-anak aset kita. Dia yang akan mendoakan kita. Kalau suami kita tidak perhatian sama kita, mudah-mudahan anak kita akan perhatian sama ibu-ibu nanti. Maka jangan gampang-gampang minta cerai, ya dikasih nasihat suaminya. Barakallahu fikum. Baik, tinggal berapa menit nih waktunya? Udah habis. Baik. Karena sudah habis, anak akan berikan pertanyaan kepada ibu-ibu. Masih ada 2 voucher. Baik, ibu-ibu sebutkan 4 wanita termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. 4 wanita termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu jawab dengan mic yang sudah disediakan. Saya ulangi lagi pertanyaannya saja. Sebutkan wanita termulia, 4 wanita termulia di dalam Islam. Di surga. Di surga. Sebutkan 4 wanita termulia di surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suaranya agak keras sedikit. Yang pertama Khadijah, yang kedua Asia, yang ketiga Fatimah, yang keempat Asia, ya. Aisyah. Baik. Jawabannya hampir betul. Hampir betul. Ada 1 nama yang seharusnya tidak masuk di situ. Ada 1 nama yang seharusnya itu paling utama, ya. Ya. Asia, Khadijah, Asia, Maryam. Ya. Ya nggak apa-apa lah, tadi udah berusaha ya. Jadi sebenarnya yang disebutkan adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pertama itu Maryam tentunya, kemudian Fatimah, Khadijah dan Asia. Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Adalah Aisyah, naam, Aisyah mulia, tapi dalam hadis itu yang disebutkan adalah 4 sebagaimana yang barusan disebutkan. Baik, sebutkan 4 nama putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Benar jawabannya. Semoga pertemuan kita di tempat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita dari tempat ini juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.